Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Sihaan di dalam renungan harian menurut Almanak HKBP. Saudara, apa kabar? Doa dan harapan saya saudara sehat dan terus penuh semangat ya, karena kita tetap percaya kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat di dalam menjalani kehidupan, melakukan segala aktivitas seturut dengan kehendak-Nya saja. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari yang baik Tuhan berikan bagi kami. Semalam telah berlalu, Tuhan menyertai dan memberkati kami. Dan hari ini pun kami percaya berkat-Mu akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu bekerja dengan leluasa, mengajar dan menuntun hidup kami di dalam melakukan hal-hal baik seturut dengan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anak-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Rabu 8 Maret 2023, tertulis dalam kitab Yohanes 3 ayat 30. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Yang go ibana patut lam gada lam muruma anggo au. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ketika kita berkendara di jalan raya dan lalu lintas sangat padat, lalu tiba-tiba ada sirine dari belakang untuk memberitahukan kepada kendaraan yang di depannya termasuk kita untuk membuka jalan atau memberi jalan bagi kendaraan yang ada di belakang. Ya, kita katakanlah seperti ambulans, forerunner, untuk membuka jalan agar kendaraan yang diiringnya boleh melewati dengan leluasa. Kira-kira demikianlah keberadaan Yohanes Pembaptis terhadap Yesus. Yohanes Pembaptis lebih dulu melakukan pelayanan, lebih dulu melakukan pembaptisan kepada orang-orang agar bertobat. Tetapi tahukah saudara, apa yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah untuk memberitakan Dia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Jikalau Yohanes Pembaptis melakukan banyak hal, dia punya banyak pengikut dan mungkin banyak juga yang percaya kepadanya, tetapi ini tidak membuat Yohanes lupa diri, tidak membuat dia merasa lebih hebat dari Yesus yang akan datang itu. Orang-orang Yahudi melihat bahwasanya apa yang dilakukan Yesus pun sudah dilakukan oleh Yohanes. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian dari pembaptisan itu. Dalam ayat 26 dikatakan, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Lalu dalam ayat 27 Yohanes menjawab, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita mau melihat bahwasanya Yohanes tidak menganggap begitu besar apa yang dia kerjakan. Tidak menganggap apa yang dia lakukan lebih hebat, lebih mulia daripada Yesus itu sendiri.
Mari kita merenungkan firman ini, saudaraku. Ketika kita melakukan suatu perkara besar, sesuatu perbuatan yang mungkin hebat menurut banyak orang, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah kita sangat sukacita ketika orang memuji kita? Kita begitu bangganya ketika orang mengeluh-elukan kita, menganggap kita baik, menganggap kita suci, menganggap kita luar biasa dari segalanya. Saudara, dari firman Tuhan pada hari ini belajarlah kita untuk merendahkan hati seperti Yohanes ini. Dia melakukan banyak pekerjaan besar dan dia memberitakan tentang Mesias yang akan datang menjadi juru selamat manusia. Kesaksiannya memberikan banyak orang menjadi percaya. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih dari segalanya. Dia tidak pernah berasa berjasa akan hal itu. Siapakah di antara kita yang merasa tidak berarti apa-apa? Merasa sangat kecil, padahal apa yang kita lakukan adalah sesuatu yang besar. Mari kita meneladani Yohanes ini. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Bagi Yohanes, Yesus Kristus yang datang itu adalah Raja atas segala raja. Dia Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi manusia untuk menebus, menyelamatkan manusia dari dosa-dosa, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan pernah merasa bangga dengan apa yang sudah kita kerjakan di hadapan Tuhan. Tetapi banggalah kita dengan segala pekerjaan baik untuk terus meningkatkan kualitas iman kita. Semakin rendah hati di hadapan Tuhan, semakin merasa tidak berdaya di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk melakukan semua yang baik, semua pekerjaan di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan yang terus kita muliakan. Biarlah Tuhan yang maha besar di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian kita adalah melakukan segala yang baik, memberitakan siapa Yesus di dalam kehidupan kita melalui aktivitas sehari-hari. Dan biarlah Dia yang maha besar, yang maha kuasa, tetap melebihi atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap melakukan hal baik. Di dalam hal baik, kami tetap menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang kami permuliakan, Engkaulah yang kami besarkan di dalam segala pekerjaan baik kami. Dan setiap pekerjaan baik yang kami lakukan akan kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu saja. Ajari kami Tuhan untuk selalu taat melakukan yang Kau kehendaki. Menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan, yang hanya menurut melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak pekerjaan yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau menolong kami, memampukan kami untuk melakukan segala pekerjaan kami dengan baik, sehingga kami boleh meraih atau mendapatkan hasil yang baik dari buah-buah pekerjaan kami. Berkati saudara-saudara kami yang bergumul, yang sedang berjuang dalam kehidupannya, kiranya kekuatan yang daripada-Mu lah yang menolong mereka. Berkati juga saudara kami yang sedang sakit, berikan kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh bagi mereka yang sedang bergumul, yang sedang berjuang untuk sembuh. Biarlah di dalam tubuh yang terbatas, di dalam tubuh yang kurang sehat, tetapi jiwa, pengharapan, dan iman mereka tetap kuat dan teguh kepadamu. Karena Engkaulah tabib di atas segala tabib, yang sanggup memberikan segala sesuatu melebihi dari ekspektasi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.